Kami membuka hati kami Tuhan untuk menyambut Engkau, Sang Juru Selamat yang telah lahir bagi kami Tuhan. Penasihat ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap hati yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Nyatakan pribadi-Mu, Roh Kudus. Engkau mengurapi kami semua Tuhan, yang menyampaikan, yang mendengarkan dengan urapan yang sangat kuat Tuhan. Engkau bekerja dan menjadi jawaban bagi kami. Engkaulah kehidupan kami, pengharapan kami. Firman-Mu yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan akan bekerja di dalam dan melalui kami pada pagi hari ini. Itu yang kami yakini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan Tuhan. Kami mau berikan konsentrasi dan perhatian kami yang terbaik, menghormati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Senang sekali kita bisa kembali bertemu pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kehidupan kita, ya saudara. Firman Tuhan itu segalanya. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita rayakan pada bulan ini. Enggak terasa ya saudara, kita sudah tiba di bulan yang terakhir di tahun 2022 ini, dan kita akan masuk ke tahun 2023. Dan firman yang menjadi manusia itu memiliki banyak gelar, banyak nama, dan salah satunya adalah yang menjadi tema atau judul khotbah pada pagi hari ini yang sudah tampak di layar. Penasehat ajaib, lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, yang diambil dari Yesaya pasal 9. Mari kita baca saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapakah anak yang dimaksud? Kita semua sudah tahu, itu adalah Yesus Kristus. Sebab tidak ada seorang anak pun, tidak ada seorang manusia pun yang memenuhi semua kriteria ini saudara, yang bisa disebut penasihat ajaib, apalagi langsung disebutkan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Ya, tidak ada seorang raja pun yang kekal saudara. Jadi gelar-gelar ini jelas merujuk ke satu pribadi tunggal, namanya Yesus Kristus. Jadi ketika kita bicara penasihat ajaib, kita bicara tentang Yesus. Saudara, di akhir tahun kita sering merefleksikan ya apa yang sudah terjadi sepanjang tahun ini. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan. Tapi sering juga kita berpikir, apa yang terjadi tahun depan ya? Tahun depan saya ngapain ya? Apakah saya yang bekerja nih, apakah saya tetap bekerja di tempat ini atau saya harus mencari kemungkinan yang lain? Bagi yang berbisnis, apakah bisnis saya ini akan tetap jalan di tahun 2023 atau saya harus mulai mengantisipasi sesuatu yang lain? Bagi yang mungkin ada yang masih kuliah, apakah saya kuliah di mana ya? Universitas ini atau universitas itu, di dalam kota, di luar kota, dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya kita mengakui bahwa pengetahuan kita, hikmat kita sangat terbatas. Itu sebabnya kita membutuhkan seorang yang bisa menasehati kita. Dan kita bersyukur bahwa Allah hadir di dunia ini, salah satunya sebagai penasehat ajaib. Kata penasehat ajaib dalam banyak terjemahan dalam bahasa Inggris disebutkan wonderful counselor. Ya, saya baru tadi pagi membaca di bahasa Indonesia yang mudah dibaca, itu disebut penasehat yang bijaksana. Ya, dalam firman Allah yang hidup, penasehat agung. Ya, dan saya tertarik dengan versi New English Translation (NET). Dia menggunakan istilah extraordinary strategist. Strategist itu orang yang ahli strategi.
Jadi Tuhan menyatakan dirinya sebagai orang yang paling ahli mengatur strategi dalam setiap langkah hidup kita. Amin saudara. Jadi ketika kita ragu, kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2023, wajar sekali saudara, karena kita manusia. Wajar sekali. Tetapi kita punya extraordinary strategist, seorang ahli strategi yang extraordinary, yang luar biasa. Dan extraordinary kalau secara literal kita terjemahkan, di luar dari kebiasaan, ya, yang kita nggak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sedang sediakan. Sehingga pagi ini saya bersemangat sekali saudara, karena saya sedang butuh ordinary strategist. Saya sedang membutuhkan penasihat ajaib, dan bila saudara sama dengan saya, maka saya percaya kita akan relate dengan firman Tuhan ini. Penulis ayat ini, Yesaya pasal 9 ayat 5 yang barusan kita baca, ditulis oleh Yesaya sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Jadi secara perekonomian buruk, secara politik buruk, ya, penuh ketidakpastian, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kayaknya mirip-mirip sama kita ya saudara ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita lihat ada bencana alam, kita lihat ada gejolak politik, kita lihat ada ancaman ekonomi ya yang kita nggak tahu. Ya, bagi yang nggak punya uang bingung, yang punya uang juga bingung. Ini investasinya mau kemana? Ada Bitcoin, ada macam-macam. Saya sendiri juga nggak ngerti saudara. Sehingga kita bertanya, adakah pribadi yang bisa memberikan nasihat spesifik buat saya? Karena tiap orang beda-beda saudara. Dan jawabannya ada. Kita memiliki seorang penasihat ajaib. Penulis yang sama, Yesaya, dia menulis di Yesaya pasal 30. Saya mengutip mulai ayat 19. By the way, saya pertama kali mendapatkan ayat ini dari almarhum Om Edi ya. Waktu itu Om Edi memberikan ayat khusus kepada saya, dan saya sangat diberkati hingga hari ini. Yesaya 30 ayat 19, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, ya. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Saya sudah sangat diberkati dengan ayat 19 ini saudara. Bagi kita yang saat ini sedang berseru-seru, ya, bahkan mungkin sedang menangis, janji Tuhan buat kita pada pagi hari ini saudara, kalau kita berteriak, kita berseru, Dia akan menjawab. Ayat 20, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, mungkin tahun ini serba sedikit barangkali saudara-saudara ya, namun pengajarmu itu, pengajar di sini adalah penasehatmu itu, tidak akan menyembunyikan diri lagi. Ini janji buat kita saudara. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ini adalah bagian dari tugas kita ya. Mata kita terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Saya tertarik dengan kata ini, menganan atau mengiri. Di Alkitab cuma ada di bagian ini saudara ya. Nggak ada lagi ayat yang mengatakan ada suara yang bilang menganan atau mengiri. Nah, buat saudara yang termotivasi oleh direction yang jelas, oleh arahan yang jelas ya, seperti saya gitu ya. Jadi susah kalau hidupnya suruh ngalir gitu aja ya. Itu selalu membutuhkan ini saudara ya. Kepingin tahu apa yang harus saya lakukan, saya butuh arahan yang jelas ya. Kalau naik mobil, kalau mengendarai ya saudara ya, baru keluar rumah saya sudah buka Google Map. Ini orang-orang ciri-ciri orang yang suka butuh arahan saudara. Istri saya suka bilang, keluar rumah nanti aja buka, kan sampai jalan tol kita sudah tahu, nanti keluar turun tol baru kita buka. Tapi saya sejak baru masuk mobil sudah buka Google Map ya saudara. Saya seneng kalau dengar ada suara seperti ayat ini, kasih tahu nganan ya, ngiri ya, keep on the left of the fork gitu ya, tetap di sebelah kiri jalan, di sebelah kanan jalan. Mungkin ada saudara yang seperti saya yang selalu merindukan arahan ya. Kita tahu Tuhan kita bukan Google Map, lebih dari Google Map ya saudara ya. Dia yang mengarahkan kehidupan kita, dan Dia adalah penasihat ajaib.
Nah mungkin pertanyaan saudara, kok saya nggak terlalu merasakan ya? Kalau dia lahir sebagai penasihat ajaib, bagaimana kenyataannya dalam hidup saya? Ya, prakteknya dalam hidup saya, bagaimana saya bisa hidup di dalam nasihat dari penasihat ajaib. Saya mencoba merangkum dalam beberapa poin, saudara. Penasihat ajaib itu akan menuntun kita melalui yang pertama, hukumnya. Hukum-hukumnya ada di Alkitab, saudara. Jadi kalau kita bertanya bagaimana saya menjalani kehidupan ini, bagaimana saya menghadapi tahun 2023, yang pertama ini dulu, saudara. Apakah kita hidup sesuai dengan hukum Tuhan? Ketika kita akan membuat keputusan, apakah itu sesuai dengan hukum-hukum Tuhan? Hukum-hukum Tuhan ada banyak, saudara-saudara ya. Kita tahu ada 10 perintah Allah, ada hukum-hukum Taurat. Tapi ketika dirangkai, dan ini sudah menjadi pertanyaan seorang yang bertanya kepada Yesus, ya, hukum itu nanti ada disimpulkan. Sebelum ke situ, saudara-saudara, saya ingin membaca kita akan membaca bagaimana hukum Tuhan ini menuntun kita, menjadi penasihat bagi kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saudara ingin lebih bijaksana? Firman Tuhan katakan, simpanlah perintah itu dalam hatimu, ya, dan dilakukan. Itu sudah membuat kita lebih bijaksana. Musuh di sini tidak selalu berarti orang yang mengganggu kita atau membahayakan kita, tetapi kita bisa juga terjemahkan sebagai tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Kita menjadi lebih bijaksana daripada tantangan-tantangan itu. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Kalau kita suka merenungkan firman Tuhan, kita membicarakannya di dalam keluarga kita, kita menyanyikannya dalam lagu-lagu kita, itu adalah cara Tuhan menjadi penasehat ajaib buat kita, cara kita mendapatkan nasihat dari Tuhan. Tadi saya sempat sebutkan hukum setebal ini, gimana ya cara ngapalinnya, saudara ya. Ini sudah ada yang pernah menanyakan, saudara. Seorang bertanya kepada Tuhan, kira-kira inti pertanyaannya ini kalau disarikan apa? Ya, jawaban dari Tuhan adalah dalam Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua ini kalau disarikan, kasih Tuhan, kasih sesama. Jadi saudara, saat kita harus memutuskan sesuatu, kita tanya sama Tuhan, Tuhan kasih aku nasihat Tuhan, apa yang harus saya putuskan? Nomor satu ini dulu, saudara, sesuai hukum Tuhan enggak? Sesuai hukum Tuhan itu gimana? Apakah keputusan kita ini membawa kita semakin mengasihi Tuhan atau sebaliknya? Apakah bisnis yang mau saya jalankan ini membawa saya semakin dekat sama Tuhan atau sebaliknya? Ya, apakah dan lain sebagainya. Pergaulan komunitas yang saya mau join ini apakah membawa saya semakin mengasihi Tuhan atau semakin menjauhi Tuhan, ya. Dan demikian juga kepada manusia, apakah yang akan saya lakukan ini menguntungkan orang lain atau hanya menguntungkan saya sendiri, bahkan merugikan, menipu orang lain. Saudara, itu adalah cara yang pertama bagaimana kita mendapatkan tuntunan dari sang penasihat ajaib. Namun pada kenyataannya seperti yang saya sudah contohkan, enggak semua pertanyaan kita terkait dengan hukum, ya, terkait dengan ini dosa apa enggak gitu ya, saudara. Contohnya tadi saya sempat sebutkan, saya yang kuliah nih ya, karena anak saya baru kuliah, saudara ya. Kuliahnya mau di mana ya? Di sini apa di situ? Di dalam kota apa di luar kota gitu ya. Saya misalnya ada saudara yang melamar kedua tempat, dua-duanya diterima, yang mana yang harus saya ambil? Apakah firman Tuhan ini masih relevan dalam hidup saya? Apakah saya masih bisa meminta nasihat dari Tuhan untuk hal-hal yang seperti ini? Jawabannya iya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sangat peduli kepada kita, dan firman Tuhan itu sifatnya holistik, tidak hanya terkait dengan perkara-perkara rohani, tetapi juga untuk setiap kehidupan, langkah kehidupan kita. Jadi ketika kita berada di persimpangan-persimpangan jalan, dan sesungguhnya
Setiap saat ada keputusan yang harus kita ambil, saudara. Maka setiap saat pula kita membutuhkan sang penasihat ajaib. Itu sebabnya selain dari hukum-hukum Tuhan, Tuhan juga menuntun kita melalui yang kedua, akal budi. Ya, akal budi, pemikiran, hikmat, otak kita gitu ya, kalau secara biologi disebut otak. Pemikiran kita ini juga dari Tuhan, saudara. Dan Tuhan memakai pemikiran kita untuk Dia tempatkan nasihat-nasihatnya sehingga kita bisa menjalani sesuatu yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya dalam Yakobus dikatakan, apabila ada di antara kamu yang kurang hikmat, boleh minta sama Allah. Dia akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Saudara boleh praktekkan ini, saudara. Ya, saya belajar ini dari bos saya, ya saudara. Saya bekerja dengan seseorang yang hamba Tuhan yang luar biasa menurut saya, ya saudara ya. Walaupun dia bekerjanya tidak di gereja, tapi dia merupakan teladan bagi saya. Dan setiap kali dia meeting, dia bilang, Gamal, mari kita berdoa. Mau meeting dia berdoa dulu, dan seringkali dalam meeting dia mengutip doa ini, saudara. Tuhan, Engkau berkata kalau kami kurang hikmat, kami boleh minta, dan saat ini kami minta. Gitu, saudara. Dan saya juga praktekkan itu, saudara. Kadang-kadang saya bertemu dengan seseorang, orang ini cerita sesuatu atau minta advice, minta nasihat, atau dia sekedar curhat. Sementara dia ngomong, saya bingung, saudara. Masalahnya pelik, saudara ya. Saya mau jawab apa, saya mau kasih nasihat apa, saya nggak tahu, saudara. Sementara dia ngomong, saya kutip ayat ini dalam hati, Tuhan, berikan saya hikmat, Tuhan. Saya nggak tahu. Dan pengalaman saya, saudara, Tuhan sungguh memberikan jawaban pada waktunya. Bahkan yang kita pikir bukan jawaban, buat dia itu jawaban banget ya, saudara. Yaitu hikmat Tuhan, saudara. Jadi setiap saat kita bisa meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, akal budi, saudara, tentunya dunia juga punya hikmat, dunia juga punya akal budi, dan tentunya yang dimaksud dengan di sini adalah akal budi yang sudah dibarui. Roma berkata, Paulus dalam surat Roma berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saya pikir ini tiga kata yang ya sama-sama aja gitu ya, saudara ya. Tetapi sebetulnya ini ada menunjukkan satu peningkatan, saudara ya. Banyak hal yang baik, tapi ada hal-hal spesifik yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan itu berkenan. Sekalipun yang di luar itu juga baik, saudara. Nanti saya akan berikan contoh. Dan ada hal-hal yang sempurna yang kalau kita lakukan itu sempurna nilainya bagi Tuhan. Dan Tuhan mau membawa kita sampai ke level itu, saudara. Kepada pilihan-pilihan yang betul-betul berkenan sama Tuhan. Ada sebuah ayat mengatakan Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Berarti ada kehendak Tuhan yang spesifik kepada Daud yang harus dilakukan saat itu. Saat kalau di kesempatan lain sudah lewat momennya, saudara ya. Jadi kita berdoa agar akal budi kita dikuasai oleh Tuhan sampai kita bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna kepada Allah. Saya berikan satu contoh, saudara. Suatu hari Paulus dan Silas mereka mau menginjil ya, saudara ya, menginjil ke satu tempat. Tapi Kisah Rasul 16 ayat 6 dengan jelas sekali mengatakan Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Loh, orang memberitakan Injil kok dicegah, saudara? Melakukan sesuatu yang baik, melakukan satu pelayanan kok dicegah. Ya, ayat 7 berkata, setibanya mereka tiba di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan. Sekali lagi mereka mau melayani tetapi tidak diizinkan oleh Tuhan, ya. Dan apa yang Paulus lakukan, dia berhenti, saudara. Kalau dia mau ngotot bisa sebetulnya, saudara ya. Karena ini hal yang baik kok, menginjili, menyebarkan firman Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata, hendaklah budimu, akal budimu diperbarui sedemikian rupa sehingga kamu bisa membedakan. Tidak semua yang baik harus kamu lakukan. Ada hal-hal yang spesifik yang Tuhan inginkan, itu yang berkenan. Dan Paulus dia bernahan diri
Dan suatu malam dia mendapat mimpi, saudara. Ada orang Makedonia yang berseru-seru, dan dikatakan di ayat 10, dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Ini contoh bagaimana seorang yang memberikan dirinya selalu dipimpin oleh Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang baik pun dia dipimpin oleh Tuhan kepada hal-hal yang spesifik yang membawa dia kepada hal-hal yang berkenan dan sempurna di mata Tuhan. Yang ketiga, saudara, ya. Jadi penasihat ajaib itu dia menuntun kita melalui hukum-hukumnya. Kita harus cek apakah setiap keputusan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus melatih, memberikan diri kita, akal budi kita selalu dibarui oleh Tuhan sehingga kita bisa membedakan kehendak Allah. Dan yang ketiga, saudara, penasihat ajaib itu memberikan nasihat kita melalui hati nurani. Ya, Kolose pasal 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kata memerintah itu juga bisa diterjemahkan menjadi hakim. Jadi damai sejahtera Kristus, ketika kita mau memutuskan sesuatu, hati nurani kita sebetulnya bisa kasih tahu, saudara, yang mana yang harus kita ambil, ya. Tinggal kita mau peka, kita mau nurutin apa enggak. Tapi dikatakan di sini hati nuraninya harus dalam damai sejahtera Kristus. Itu sebabnya orang-orang yang hidup dalam nasihat Tuhan, orang-orang yang mengalami tuntunan dari penasihat ajaib, syarat pertamanya dia harus hidup dalam damai sejahtera dengan Kristus. Kalau ada yang gak beres antara kita sama Tuhan, segera bereskan, saudara. Karena bahaya sekali kalau kita membuat keputusan saat kita sedang ada yang perlu diselesaikan dengan Tuhan. Selesaikan dengan Tuhan. Maka jalan-jalan kita itu dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Mazmur 16 ayat 7 luar biasa, saudara. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Kalau saya berikan mic ini kepada saudara, siapa yang mau bersaksi mengalami hal ini, saya percaya banyak yang mengalami ini. Malam hari, ya, seringkali waktu yang tepat untuk kita merenungkan dan firman Tuhan, merenungkan apa yang terjadi, dan seringkali itu menolong kita, dan seringkali Tuhan berbicara kepada kita apa yang harus kita lakukan besok, apa yang tadi salah yang harusnya tidak kita lakukan. Pada malam hari nuraniku, artinya Roh Kudus berbicara kepada nurani kita apa yang harus kita lakukan. Sungguh ajaib tuntunan Tuhan, saudara, dan ini merupakan kemewahan. Saya ulangi, ini merupakan kemewahan dari anak-anak Tuhan. Karena kita boleh mendapatkan satu tuntunan ilahi, satu nasihat ajaib, satu strategi yang extraordinary dari Tuhan. Mazmur 25, masih dari Mazmur, saudara-saudara, ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Oh, maaf, belum kepencet ya, saudara, ya. Seringkali saya share ke teman-teman, ya, di nangkring, urusan kita takut sama Tuhan. Selebihnya Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, rahasia-rahasianya Dia beritahukan kepada orang yang takut sama Tuhan. Orang mungkin gak tahu apa yang akan terjadi. Kita sendiri mungkin gak selalu tahu, saudara. Tapi selama kita hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Tuhan kasih tahu perjanjiannya, saudara, ya. Mazmur 103 ayat 7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Siapakah Daud? Siapakah Musa? Orang-orang yang bergantung sama Tuhan. Walaupun mereka orang-orang yang hebat, saudara, pemimpin-pemimpin yang hebat, tapi tidak pernah mereka mengambil keputusan di luar sang penasihat ajaib, dan itu yang membuat mereka, nama mereka tertulis di dalam Alkitab, saudara. Yang keempat, saudara, jadi penasihat ajaib menuntun kita melalui hukum-hukumnya, akal budi, hati nurani, dan yang keempat, nah saya agak bingung sebetulnya yang keempat ini gimana cara nulis, ya, saudara, ya. Karena yang keempat ini merangkum sisanya, saudara, ya. Sisa dari bagaimana cara-cara Tuhan menjadi penasihat ajaib buat kita. Saya sebut saja melalui jalan-jalannya yang ajaib, melalui cara-caranya yang ajaib. Kata penasihat ajaib, saudara, kata ajaib itu dalam bahasa aslinya pele,
itu juga berarti sangat dalam, saudara. Jadi ketika Tuhan bilang dia adalah penasihat ajaib, nasihatnya itu seringkali sangat dalam. Ya, kadang-kadang pemazmur menggunakan istilah sangat tinggi, terlalu tinggi untuk bisa kupikirkan. Entah dia terlalu sangat tinggi atau sangat dalam, maknanya sama, itu bahasa puisi ya saudara, maknanya sama, tidak terjangkau oleh akal kita. Jadi jalan-jalan Tuhan memang seringkali tidak dapat kita jangkau, saudara-saudara. Contohnya yang Paulus tadi, ya, dalam penginjilan pun Tuhan membelokkan dia, saudara. Saya berikan satu contoh lagi, kayaknya masih ada waktu, bagaimana kisah Daud di Kehila, saudara. Kehila ini nama satu tempat. Jadi Daud saat itu sedang dikejar-kejar oleh Saul. Ya, Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul, raja yang sudah nggak dipakai Tuhan, tapi tetap berkuasa, tetap mengejar-ngejar Daud ya saudara ya, pemimpin baru yang Tuhan sudah tetapkan sebetulnya. Dan sehingga Daud itu berpindah-pindah saudara, dari gunung ke gunung ya, dia sembunyi bersama para pengikutnya yang setia saudara. Satu hari Daud mendengar kota Kehila ini sedang diserang oleh Filistin. Nggak ada urusannya saudara, dia nggak ada urusan sama orang Kehila, dia nggak ada urusan sama orang Filistin. Yang jadi concernnya dia adalah bagaimana saya tetap bertahan hidup, saya dikejar-kejar oleh raja nih, oleh Raja Daud ya. Tetapi Daud merasa dia harus menolong orang Kehila dari orang Filistin. Maka dia bilang kepada prajuritnya, ayo kita tolong nih orang Kehila nih, kalau nggak ditolong habis nih, dihabisin oleh orang Filistin. Pengikutnya bilang, Daud, kamu kengangguran apa ya? Kita ini lagi dikejar-kejar orang Saul, orang-orangnya Saul, masa harus masih nolong orang ya? Tetapi dikatakan di Alkitab, kalau saudara baca secara lengkap di 1 Samuel pasal 23 saudara, Daud bertanya lagi yang kedua kali kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya harus menolong orang Kehila? Dan Tuhan bilang, bantu orang Kehila. Maka mereka pun membantu orang Kehila walaupun di luar akal pikiran ya. Ini yang saya memberikan contoh bagaimana Tuhan memberikan nasihat-nasihat yang kayaknya kurang logis di awal ya. Dan mereka menolong dan mendapat kemenangan. Bangsa Filistin dihalau, orang Kehila, orang-orang di kota Kehila diselamatkan. Ya tentunya orang Kehila bersuka cita ya, tidak tulis di Alkitab tapi logikanya begitu ya. Sehingga orang-orang Daud diundang ya, mungkin mereka diundang makan, menjadi pahlawan yang menyelamatkan Kehila. Nah, apa yang terjadi selanjutnya saudara? Saul mendengar bahwa Daud ada di dalam kota Kehila. Lalu Saul bilang, ayo kita kepung kota Kehila. Saudara, kira-kira kalau saudara menjadi Daud, saudara merasa aman atau merasa tidak aman di dalam Kehila? Harusnya merasa aman ya. Saudara sedang menjadi pahlawan di kota Kehila ya, yang berbenteng ya saudara ya. Dan pasti orang Kehila ini akan membela saya dong, saya yang baru nyelamatin mereka dari orang Filistin. Tetapi perhatikan saudara, Daud kembali bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini Saul mau masuk ke Kehila, apakah orang-orang yang saya selamatkan ini akan belain saya? Ternyata Tuhan bilang, enggak, mereka akan kasih kamu ke Saul. Di luar pemikiran, dugaan Daud, di luar dugaan kita semua. Kita menjadi pahlawan bagi orang lain, tapi ternyata Tuhan bilang orang ini nggak akan belain kamu. Kamu udah belain dia nggak akan belain kamu. Jadi saat itu Daud dia keluar dari kota Kehila, dia selamat dari ancaman Saul. Saudara, ini menunjukkan bagaimana Tuhan mempunyai cara-cara yang ajaib, cara-cara yang spesifik dalam hidup kita saudara-saudara. Dan saya akan menutup, saya rasa ini slide saya yang terakhir. Penasihat ajaib, dia menuntun kita melalui hukum-hukumnya, melalui akal budi, melalui hati nurani, melalui jalan-jalannya yang ajaib. Dan semua ini saudara hanya bisa kita dapatkan kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Ingat bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya kalau kita nggak ada takut sama Tuhan, kita nggak ngalami semua yang ini saudara. Kita tidak hidup dalam nasihat-penasihat ajaib. Dan semuanya terjadi pada orang-orang yang berkenan pada Tuhan, pada Daud, pada Musa, orang-orang yang bergantung, yang mencari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan di tahun 2023? Tetap hidup dalam takut akan Tuhan,
memilih untuk hidup dalam hukum-hukumnya, jalan-jalannya, mencari, tetap memilih selalu pilihan-pilihan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Apakah saya harus menjadi pasif? Tidak, saudara. Kita bergerak ya saudara ya. Karena ada janji yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh pun tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini memberikan optimisme kepada saya dan saya yakin kepada saudara. Kita boleh tetap maju, kita boleh tetap bergerak, kita tidak usah ragu-ragu. Urusan kita berkenan sama Tuhan, urusan kita takut sama Tuhan, maka Tuhan menetapkan langkah-langkah kita kalaupun kita jatuh, tidak tergeletak. Saya rasa saudara juga pernah mengalami ya saudara ya, yang namanya kegagalan. Sepertinya gagal. Aduh, aku salah pilih. Aduh, saya salah membuat keputusan. Tapi kemudian kita lihat bahwa dalam kesalahan keputusan itu pun Tuhan bekerja. Dalam kesalahan keputusan itu pun Tuhan mengajarkan sesuatu yang berharga kepada kita. Ya, jadi Tuhan selalu memegang tangan kita, kita tidak akan jatuh tergeletak, kita tidak usah takut selama kita hidup berkenan dan takut akan Dia. Kalau saudara ingat Rasul Petrus saudara, ya, yang pernah berjalan di atas air dan tenggelam, ya, ketika ombak datang dia takut, dia tenggelam. Menurut saudara Petrus orang yang gagal atau orang yang berhasil saudara? Kalau kita lihat tenggelamnya, gagal, Petrus ini orang yang gagal. Tapi tahukah saudara bahwa Petrus adalah satu-satunya manusia yang pernah berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Menurut saya itu suatu privilege, satu keberhasilan yang luar biasa. Orang benar. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang Tuhan izinkan, seperti Petrus, dia sempat tenggelam, tapi tidak akan tergeletak. Tangan Tuhan menopang tangannya. Satu ayat lagi saudara, Roma 8 ayat 28 yang sudah sangat kita hafal barangkali saudara ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang kita pikir gak bagus, gak ideal, gak enak ya saudara ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya tidak sempat bahas lebih jauh, tetapi dua kata ini penting saudara. Mengasihi Tuhan, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selama kita di jalurnya Tuhan saudara, kita aman. Kalau kita di luar jalurnya Tuhan, memang gak aman saudara ya. Tapi selama kita di jalurnya Tuhan, kita akan hidup dalam nasihat-nasihat Tuhan. Selama kita mengasihi Tuhan, saya pakai istilah tadi, hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, maka segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita semua saudara. Mari kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, dan belajar peka terhadap nasihat-nasihatnya. Dia adalah penasihat ajaib. Dia sudah lahir bagi kita. Saya mengundang tim pemuji untuk membantu saya menaikkan satu pujian. Bila ada di antara saudara pada pagi hari ini yang seperti saya tadi sudah katakan saudara, saya sendiri juga dalam pergumulan, tidak terlalu tahu apa yang harus saya lakukan, nggak terlalu tahu juga ya pendidikan anak saya yang kecil khususnya, bagaimana, apa yang akan terjadi. Ada malam-malam di mana saya nggak bisa tidur, jujur saja saudara. Ada malam-malam di mana saya terus bertanya sama Tuhan. Dan saya merasa Tuhan sedang melatih saya. Saya merasa Tuhan melatih saya untuk percaya sama Dia. Tadi pagi saudara-saudara dalam persiapan saya kesini, Tuhan kasih kalimat ini baru tadi pagi sehingga saya tidak bisa masukkan ke slide. Kadang kita tidak tahu persis jalan-jalannya Tuhan. Yang penting kita tahu persis siapa yang bersama kita. Amin saudara. Dia adalah penasihat ajaib. Penasihat ajaib tidak selalu memberitahu persis belok kiri belok kanannya jauh-jauh hari saudara. Kadang-kadang dia kasih taunya di saat yang mepet saudara ya. Tapi itu membuat kita bergantung sama Tuhan. Biarlah kita jadi orang-orang yang seperti Daud, seperti Musa. Bahkan untuk hal-hal yang kita pikir gampang diputuskan, hal-hal yang enggak perlu berdoa lagi lah,
Mari kita biasakan saudara, minta hikmat Tuhan. Dia sudah janji dia kasih loh sama yang minta. Pagi hari ini saya mau minta sama Tuhan. Saya mau minta sama Tuhan berdasarkan apa yang dia janjikan saudara. Dan bila saudara mau berdoa bersama saya, bila saudara berada dalam kondisi seperti saya, merindukan nasihat Tuhan, bimbingan Tuhan, menutup tahun ini dan membuka tahun depan, kita sama-sama berdoa dan kita nyanyikan lagu ini. Haleluya, hanya Kau.